Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak, malam hari ini malam weekend yang sangat luar biasa. Kita belajar dari sosok orang-orang yang malam hari ini hadir. Adalah salah satunya ada Kang Mas saya yang ganteng, Mas Ibnu dari Jombang. Terus ada seorang sosok guru. Ayahanda, Abang Kakak, dalam dan luar negeri, malam hari ini kita belajar dari seorang sosok PNS, seorang sosok guru yang beliau sudah tidak muda lagi. Di usia senja beliau, beliau mau menjalankan live good di sela-sela kesibukan beliau. Jadi ini 3 orang sosok malam hari ini tanpa ada perjanjian, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada pertanyaan di awal, tanpa ada rekayasa. Malam hari ini saya akan bertanya kepada para jenderal besar. Orang-orang yang sangat berpengaruh ke depannya untuk Indonesia, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini sosok orang-orang ini saya hadirkan tanpa ada kesepakatan, tanpa ada jadwal yang kita rencanakan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang kita rencanakan, malam hari ini kita todong langsung, kita bertanya langsung sama sosok-sosok orang-orang yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memulai acara ini, saya akan menyapa-nyapa, saya ngucapin banyak terima kasih terlebih dahulu. Tidak ada henti-hentinya rasa syukur saya berada di sebuah organisasi yang begitu besar, organisasi yang begitu mumpuni untuk Indonesia, yaitu SGR Academy. Saya bangga dipimpin oleh seorang yang masih muda, seorang yang sangat jenius, yaitu Bapak Dr. Sugeng Riyadi. Saya bangga dipimpin oleh anak-anak muda milenial, ada Mas Rizky, Mas Haris, Dr. Rido, terus ada satu lagi siapalah pokoknya ya. Jadi anak-anak muda dari SGR Academy, saya bangga sekali berada bersama kalian semua. Saya dijadikan murid sekaligus berada dalam keluarga besar SGR Academy. Saya ngucapin banyak terima kasih sama SGR Academy, sama mentor saya Dr. Sugeng Riyadi. Dan malam hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Lili, Bu Lili yang di Itali, Karita yang di Prancis, dan tanpa mereka mungkin kita belum tahu informasi tentang Live Good. Jadi saya ngucapin banyak terima kasih. Semoga orang-orang yang saya sebutkan tadi, Ibunda, Ayanda, Abang Kakak semuanya, mereka semua selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan urusannya, Allah berikan dan kabulkan segala cita-citanya, Allah mudahkan segala melangkahnya, dan Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Karena tangan mereka lah, dari tangan mereka lah, dari sosok mereka-mereka yang saya sebutkan tadi, hidup saya berubah, Bapak Ibu. Dari hidup saya berubah, banyak orang juga di organisasi saya, di kehidupan saya, mereka juga berubah. Yang tadinya nggak bisa bayar cicilan mobil, kebayar cicilan mobil mereka. Yang tadinya mereka nggak bisa punya motor, kebeli motornya. Yang tadinya nggak punya handphone, kebeli handphonenya, Bapak Ibu. Dari siapa? Dari sebuah informasi dari orang yang saya sebutkan tadi. Sehingga sampai kepada diri saya, sampai kepada semua organisasi yang ada di SGR Academy. Maka malam hari ini saya mengajak kepada Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak, dalam dan luar negeri, mengucapkan banyak terima kasihlah kepada orang yang memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Terlepas mereka masih ada atau tidak bersama kita di SGR Academy. Terlepas mereka masih ada atau tidak bersama kita menjalankan Live Good. Tapi wasilahnya, sirotnya, jalannya lewat mereka, Bapak Ibu. Mereka telah peduli dengan kita. Jadi malam hari ini saya mengajak kepada Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak, dalam dan luar negeri, teman-teman semuanya, ayo kita bersyukur dengan sebuah informasi yang telah kita dapatkan dari teman kita, walaupun mungkin Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak belum jadi diamond. Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak belum jadi platinum. Tapi setidaknya kita sudah merasakan bonus dari Live Good.
setidaknya kita merasakan sebuah produk dari Livegood yang luar biasa. Jadi artinya ini perlu kita syukuri. Agar apa? Agar nanti nikmatnya datang lebih banyak. Agar nanti rizkinya akan tumpah lebih banyak kepada kita. Maka Allah bilang, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmatku, akan kutambah. Wala in kafartum, kamu marah sama upline-mu, kamu komplain. Kamu nggak berterima kasih, dikasih informasi kamu sudah menggerutu saja. Tidak ada rasa syukurmu. Wala in kafartum, nanti kamu akan susah prospek. Kamu akan susah ketemu leader. Ketika kamu mengembangkan Livegood, kamu akan selalu ada masalah. Kenapa? Kata Allah, wala in kafartum in azabi lasadid. Jadi Bapak Ibu, Ayahanda, Abang Kakak, syukur itu memang tidak mudah. Tapi kita selalu mengajak. Secara pribadi saya pun mungkin belum bisa. Tapi saya belajar. Saya terus belajar. Ayo, orang-orang yang telah memberikan informasi kepada Ibunda, Ayahanda, Abang Kakak, mereka orang yang berjasa sama kita. Maka dalam record nation saya waktu itu di Pekanbaru, saya bilang, berterima kasihlah kepada orang yang telah memberikan informasi ini. Kepada Bapak, Ibu, Ayahanda semua. Sebenarnya sepele, cuman karena informasi membuat hidup kita berubah, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun kita mau melangkah, tapi karena ada informasi yang berharga. Seorang Kak Rita, seorang Kak Lili, seorang Dokter Sugeng, seorang upline Bapak Ibu semua, mereka orang yang berjasa memberikan peluang. Mereka orang yang berjasa memberikan informasi. Terlepas kita mau menjalankan atau tidak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, malam hari ini saya akan sharingkan 3 orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok seorang PNS, seorang guru yang usianya ABG. Aneh baru gocap. Gocap lebih dikit lah Bapak Ibu ya. Jadi gocap lebih dikit. Jadi beliau mau bertumbuh di Livegood di sela waktu kesibukannya. Dan saya mau tanya, kurang lebih hampir 1 tahun beliau jalankan Livegood, beliau dapat apa? Pak Laude sudah hadir Pak Laude? Siap. Oh iya. Siap, sudah hadir. Siap. Oh, sudah hadir. Boleh, Bapak ini kan seorang guru, ya. Bapak seorang guru. Lalu usia Bapak sudah tidak muda. Kalau model kayak Mas Abdi kan masih muda tuh, masih gagah, masih bisa jalan-jalan gitu kan. Ini Bapak kan sudah tidak muda lagi, ya kan? ABG ya Pak, aneh baru gocap. Ya. Siap. Nah, sekarang posisi Bapak di Livegood apa peringkatnya Pak? Ya, alhamdulillah sudah posisi gol menuju Bapak platin. sudah gol. Sekarang Ya. saya tanya, apa yang Bapak dapatkan menjalankan Livegood selama lebih dari 9 bulan? Ya, alhamdulillah selama saya masuk Livegood sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan. Artinya apa? Yang selama ini ada tambahan gaji. Dari gaji saya sebagai pegawai, ada tambahannya lagi dari Livegood. Dan bahkan ini bisa menunjang, meringankan beban cicilan mobil saya. Terus terang ini adalah sebuah anugerah yang saya dapatkan dari Livegood. Ini mempermudah istilahnya kehidupan perekonomian saya. Ya, saya kira seperti itu. Saya kan kemarin di Makassar ketemu Bapak. Katanya cicilan mobil Bapak terbantukan oleh bonus Livegood. Apa benar Pak? Betul sekali. Betul sekali, Pak. Jadi, Betul sekali. Ya, jadi informasi itu memang betul karena sebelum saya masuk Livegood sudah ada mobil yang saya ansur setiap bulan. Dan kebetulan ya setelah saya masuk Livegood akhirnya memperingan jalannya untuk membayar bulan-bulan itu dari Livegood. Dan saya syukur sekali
bahwa memang Liftgood ini adalah sebuah bisnis yang sangat nyata dan tidak menjanjikan saja, tetapi nyata adanya. Kenapa? Karena bukan seperti yang lewat-lewat, yang lalu-lalu, itu kebanyakan kita kecewa. Setelah kita menjalani, kita kecewa. Nah, kalau ini betul-betul kita rasakan manfaatnya, dan saya melihat bahwa Liftgood ini ke depan, kalau betul-betul ini kita tekuni, ini akan memberikan masa depan Indonesia akan lebih mudah mengatasi perekonomian. Seperti itu, Pak. Wow, keren ya. Saya mau tanya, seberapa yakin Bapak menjalankan bisnis Liftgood? Kalau saya kasih angka 1 sampai 100, keberapa persen keyakinan Bapak untuk sampai di Daman? Saya yakin pas 100%. Kenapa? Karena saya, walaupun kesibukan saya tidak seperti Pak Dr. Sugeng, tetapi saya juga meluangkan waktu, saya full time, walaupun ada kesibukan, kalau diminta untuk memberikan pembinaan, saya tetap laksanakan. Seperti itu. Kenapa? Karena saya melihat dari pertama Liftgood ini peluang sangat besar sekali, peluangnya untuk kita bisa mencapai kesuksesan di situ. Dan langkah menuju diamond itu sudah kelihatan ujungnya. Seperti itu, Pak. Makasih. Wow, terima kasih Pak Lode. Jadi kesimpulannya, langkah menuju Daman sudah kelihatan ujungnya. Berarti ruhnya sudah sampai. Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali. Kenapa? Karena dari awal ini kita masuk, sudah kita sudah melihat itu, sudah melihat terpampang di depan bahwa ini diamond betul-betul mudah diraih nanti. Kenapa? Karena sudah nampak, kita melangkah beberapa langkah ini sudah kelihatan. Kalau di posisi gold ini sudah di titik tengah, artinya tinggal 2 langkah kita melangkah, sudah kita insya Allah akan mencapai itu. Jadi ini istilahnya tidak lagi terlalu rumit, tinggal kita memperbaiki langkah menuju ke sana. Mudah-mudahan tahun 2025 kita sudah kantongi itu diamond, insya Allah, Pak. Wow, luar biasa. Oke, sekarang saya mau sedikit kasih gambaran sama Bapak. Waktu Bapak memulai dari angka 0. Lalu waktu Bapak memulai dari angka 0. Sekarang Bapak sudah di posisi gold. Jadi artinya untuk menuju platinum sampai ke diamond, saya tanya sekali lagi, berapa persen keyakinan Bapak untuk sampai di Daman? Iya, saya betul-betul yakin 100%, Pak. Saya yakin 100%. Kenapa? Karena ini tinggal menghitung langkah, Pak. Dan ini kita sudah rintis, tinggal kita melakukan lagi beberapa langkah untuk menuju ke sana, karena ini sudah kelihatan. Kenapa saya katakan sudah kelihatan? Karena sudah kita di tengah-tengah ini. Sudah berposisi, berarti untuk menuju ke sana ini sudah kelihatan. Ibaratnya pendakian ini tidak jauh lagi, sudah kelihatan ujungnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti sekarang sudah di tengah-tengah, sudah melewati dari angka 0 menuju 1, 2, sudah sampai di 100 ya, betul ya Pak? Betul sekali. Oke Pak Lode, terima kasih. Stay ya Pak. Oke, saya lanjut ke personil yang kedua. Bapak Ibu, malam hari ini ada sosok orang yang sangat luar biasa. Ya, malam hari ini ada sosok orang yang sangat luar biasa. Namanya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena beliau jauh dari orang yang memberikan informasi, jauh dari orang yang mengajaknya, dan beliau gabung pun lewat informasi WhatsApp. Saya ulang. Beliau gabung pun lewat sebuah informasi dari WhatsApp dan dia cari upline. Beliau ini cari upline, Bapak Ibu. Beliau cari upline dan saya tahu betul perjuangan beliau waktu beliau membangun bisnis Liftgood di sela-sela orang rumahnya, istrinya yang sedang tidak sehat-sehat, sedang tidak baik-baik saja secara fisik. Tapi sampai hari ini semangat beliau tidak pudar.
sampai hari ini semangat beliau tetap masih ada, Bapak Ibu. Walaupun saat ini beliau sekarang ini sendirian gitu. Dan istrinya sudah dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan untuk dirinya. Jadi, Bapak Ibu, beliau masih tetap semangat menjalankan Live Good, dan beliau sudah pakai produk Live Good, dan beliau sudah tahu. Sekarang saya mau tanya sama orang ini. Orang ini orang yang sangat luar biasa, jaringannya ada di beberapa kota, dia bertumbuh tanpa upline-nya. Dia bertumbuh tanpa komunikasi sama upline-nya. Saya ulang nih Bapak Ibu ya. Dia bertumbuh tanpa upline, tanpa komunikasi dengan upline-nya. Tanpa pernah bisa bicara sama upline-nya. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa beliau. Tidak ada tempat untuk bertanya. Tidak ada tempat untuk bertanya Bapak Ibu. Nah, sosok orang ini waktu awal-awalnya kondisi istrinya yang sedang sakit, beliau jadi super great, dan beliau terus jalankan Live Good, beliau tetap struggle. Betul-betul struggle menjalankannya sampai hari ini full speed, semangatnya penuh. Nah, saya mau tanya sama sosok orang yang luar biasa ini. Namanya Pak Hebron. Opung sudah hadir, Opung? Siap, Pak Hardi, sudah standby. Ya, oke. Saya mau tanya sama Opung. Ini kondisi Opung kan sudah pernah mengkonsumsi produk Live Good. Ibu sudah, almarhum sudah mengkonsumsi. Seberapa yakin Opung terhadap produk Live Good? Baik, terima kasih Pak Hardi. Terima kasih terlebih dahulu dikasih kesempatan malam hari ini untuk sebagai peserta dari talkshow malam ini luar biasa. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu yang ada di room ini, keyakinan saya tentang produk Live Good ini 1000%. Kenapa? Saya sudah coba dan saya sudah melihat hasil dari mengkonsumsi dari produk itu, terutama di saat istri masih ada. Saya kasih itu produk Live Good karena ketepatan waktu itu almarhum penyakit kanker dan stadium akhir. Nah, saya testimoni produk karena pertanyaan dari Pak Hardi adalah produk. Saat saya kasih konsumsi produk dari Live Good ini, di luar apa yang saya pikirkan, dan saya kaget luar biasa. Kenapa? Mohon maaf ini, itu keluar itu daging busuk pecah kayak kena bom dari dalam perut. Itu daging dan isinya seperti pasir. Sampai saya pegang-pegang begini, apa ini? Dan baunya kemana-mana. Setelah konsumsi itu, 1 minggu kemudian, dari tempat tidur, almarhum itu bisa jalan, terus udah mulai bersih-bersih rumah. Saya heran, itu sedahsyat banget. Saya waktu itu juga belum konsumsi karena saya mau prioritaskan itu buat almarhum waktu itu. Ya, cuman sayangnya kehendak Tuhan yang berbicara, dia lebih sayang sama dia. Walau sebetulnya sudah kondisi sudah sangat membaik. Bahkan waktu itu saya juga testimoni tentang perkembangan dari almarhum kesehatannya. Ya, mungkin jalan Tuhan beda, tidak seperti apa yang saya inginkan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah ragu kalau soal produk Live Good. Karena satu-satunya perusahaan yang berani menggaransi produk, garansi uang kembali, Live Good. Artinya, dia Live Good ini tidak mau mengecewakan pelanggannya. Itulah salah satu kunci utama mereka agar tercapai cita-cita Live Good ini menjadi marketplace terbesar di dunia. Sehingga harus menciptakan satu produk yang berkualitas. Karena satu, kedua, kita ini online. Kalau online, Bapak Ibu lihat boleh itu kalau misalkan di Shopee ada bintang 1 atau bintang 2, itu berarti mengecewakan.
Hal ini tidak diinginkan oleh Leadgood. Makanya kalau kita lihat dari testimoni orang yang sudah konsumsi produk Leadgood di akun kita, semuanya bintang 5. Makanya saya yakin bukan 100%, tapi 1000% Pak Ardi. Ya, bukan cuman saya, dari teman-teman yang konsumsi, tim-tim saya yang konsumsi produk Leadgood pun bercerita yang sama. Dahsyat, luar biasa. Bahkan ada teman kita dari Bogor itu juga yang kemarin testimoni tentang steroid 8 hari bisa sembuh total. Masih banyak yang lain Bapak ini. Nah, alangkah baiknya testimoni itu bagi setiap kita pribadi, bukan mendengar, langsung beli produk dan coba. Benarkah? Sehingga kalau kita sudah yakin dengan produknya, maka tidak ada keraguan untuk menjalankan bisnis ini. Itu juga salah satu alasan saya mau bertarung habis. Kenapa? Produk ini bermanfaat, produk ini berkualitas, layak diperjuangkan, dan juga memang duitnya juga di Leadgood ini sangat menjanjikan. Saya kira itu Pak Hardi. Wow, keren. Berarti kalau saya kasih angka, Opung, angka 1 sampai 100, seberapa besar keyakinan Opung terhadap produk Leadgood? Berapa persen? Baik Pak Hardi, tidak ada angka di situ Pak Hardi, karena saya pengennya 1000 Pak Hardi, bukan 100, 1000. 1000. Keren. Baik. Terima kasih Opung. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu, artinya ada pesan yang berharga dari sosok seorang yang sangat luar biasa tadi adalah ada pesan yang begitu berharga. Sosok dari beliau adalah jangan pernah. Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Jangan pernah hanya mendengar testimoni produk Leadgood. Anda sebagai member, Bapak Ibu, ayahanda, abang, kakak yang sudah terdaftar sebagai member, wajib Anda coba dan Anda wajib untuk testimoni diri sendiri. Ini penting. Kenapa? Kenapa Pak Hardi? Karena kalau kita cerita sendiri, emosinya, energinya tuh beda Bapak Ibu. Dengan kita dapat informasi dari orang lain. Maka saya sarankan malam hari ini kepada para member, orang-orang yang sudah terdaftar di Leadgood, yang sudah bayar satu tahun, segera miliki produk Leadgood. Beli paket yang international pack, gratis ongkir seluruh Indonesia. Bapak Ibu wajib coba. Wajib coba Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus ada testimoni dari diri pribadi. Wow, itu ada yang bilang saya sudah beli 3 kali katanya. Ya, Yes. Alhamdulillah. Bapak Ibu wajib coba produknya dan wajib tahu, jangan katanya. Ya, produknya bagus banget. Saya sudah hampir 10 kali order. Ya, saya sudah hampir 10 kali order Bapak Ibu, produk Leadgood. Anda wajib coba, Anda wajib tahu supaya ada energinya. Nanti kan kalau ada orang bilang money game atau segala macam, Bapak Ibu punya bukti. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya akan korek satu orang leader dari Pulau Jawa, dari Jombang ya. Sosok ini pernah menjalankan sebuah bisnis, bicaranya seimbang kanan kiri. Ya, pernah menjalankan sebuah bisnis seimbang kanan kiri dan flash out-nya itu habis dalam waktu 1 bulan. Bila mana tidak tutup poin, nilainya 2 juta lebih. Ya, saya tahu beliau adalah sosok leader di perusahaan itu. Nah, sekarang saya mau tanya sama beliau, seberapa mudahnya? Mas Ibnu hadir, Mas Ibnu? Hadir, siap, Coach. Oke, Mas.
sampai ini kan pernah berada di perusahaan Turki. Ya. Terus lalu nih saya mau tanya, saya nggak sebutin merek, tapi saya sebutin nama negaranya saja. Ya. Ini kan kalau di perusahaan Turki itu harus seimbang kanan kiri. Betul. Betul ya Mas Ibnu? Betul. Oke, yang kedua, untuk naik peringkat itu harus sponsor kita langsung. Betul. Betul? Betul. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, saya ulang nih. Bicaranya harus seimbang kanan kiri. Untuk naik peringkat harus harus sponsor kita langsung, bukan di kedalaman. Benar ya? Betul. Walaupun itu terspilover, tapi harus sponsor kita langsung. Iya. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya. Terus, dan di sana ada tutup poinnya 2 juta lebih. Hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Iya. Sekarang saya tanya sama Mas Ibnu. Lalu Mas Ibnu kenal dengan Livegood. Seberapa istimewanya Livegood dengan perusahaan yang lain? Oke. Langsung saya jawab, Coach ya. Iya, siap. Oke, jadi sempat saya berpikir setelah dari rumah lama, ya, itu saya sudah katakanlah boleh dibilang trauma, ya, boleh dibilang trauma sehingga saya menutup diri dengan berbagai macam bentuk peluang yang datang kepada saya. Jadi saya pada titik di mana titik klimaks di mana saya sudah ya tidak mau menerima lagi berbagai bentuk macam bisnis jaringan, network atau MLM gitu. Jadi di titik itulah pada saat saya mengenal Livegood sebelumnya. Seperti itu berarti. Jadi bicara tentang Livegood, ada satu hal yang paling membuat saya tertarik, yaitu di mana ketika saya di rumah lama itu terjadinya omset yang kita dapatkan dari kewajiban keseimbangan omset kiri kanan tadi itu membuat beban. Jadi setiap bulan, terutama pada akhir masa aktif itu selalu menjadi beban. Karena apa? Ketika saya tidak mampu merekrut 2 orang dengan omset di kiri saya tuh hampir 3 juta dan sebelah kanan saya tuh 3 juta, yang pasti akun saya akan mati. Seperti itu. Sehingga kondisi akun mati tadi, saya otomatis akan berhenti, ya, artinya akun kondisi merah itu akan berhenti ya, sehingga omset yang kita dapatkan, penghasilan itu juga berhenti, meskipun di situ terjadi banyak pasangan yang sebelumnya. Nah, itu pun dikasih waktu 1 bulan. Nah, masa aktifnya 1 bulan. Nah, ketika saya mengenal Livegood itu betul-betul semua beban itu tidak ada ya, semua beban tidak ada, kewajiban harus menyeimbangkan omset kiri kanan juga nggak ada, kemudian tutup poin nggak ada, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya itu yang pasti saya merasa sangat ringan gitu loh, sangat ringan sekali, nggak ada beban. Kemudian cuma yang jelas itu tadi saya akhirnya semangat kembali, saya mempelajari lagi, apakah kira-kira ini sebagai obat saya ketika saya mengalami trauma yang beberapa bulan saya sudah nggak mau menjalankan lagi, sehingga bisnis apapun saya nggak mau jalan. Tapi begitu saya mengenal Livegood, saya pelajari, akhirnya terutama memang nggak lepas dari sosok mentor saya, Bapak Ahmad Sodik ya. Jadi pada waktu saya mengenal pertama kali itu berasal dari penasaran saya, dari upline saya, namanya Abah Yasin, orang Nganjuk juga, yang dia ya memang karena faktor usia ya, sehingga tidak mampu menjelaskan tentang marketing plan, tidak mampu menjelaskan tentang perusahaan,
apalagi produknya. Dia hanya menunjukkan di akunnya itu, "Iki loh Mas, aku itu dapat bayaran tiap bulan loh, padahal aku belum rekrut." Nah itu saya heran loh, padahal belum rekrut, tapi aku sudah dapat bonus gitu loh. Nah akhirnya saya nekat pada waktu itu ya. Jadi saya mengenal Livegood dalam kondisi terus terang aja coach. Ya, jadi saya mengenal Livegood itu dalam kondisi pepet ya, kepepet. Karena eh, usaha saya sudah berhenti dari multi level. Kemudian usaha saya yang konvensional juga lagi down ya. Nah, akhirnya kondisi kepepet itulah yang mendorong saya untuk bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan atau alternatif income. Ya, sehingga saya dengan kondisi kepepet tadi mencari. Jadi bukan bukan saya kok ditawari itu pada khususnya tidak, tapi saya mencari. Masa saya harus berhenti karena secara passion, secara apa ya, hobi saya itu sudah terlanjur cinta dengan dunia network, sudah terlanjur seneng banget sama dunia network. Itu yang pernah membuat saya sukses di kehidupan saya mendapatkan income yang fantastis juga di dunia network. Nah, itu saya pengen mengulang kembali di saat saya kondisi jatuh seperti itu. Nah, ini artinya ini adalah momentum, saya memanfaatkan momentum. Apalagi Livegood adalah baru gitu, Coach. Seperti itu. Wow. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan sekolah lama, Livegood jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, ya. Jauh lebih Tanpa mudah. beban. Ya, tanpa beban. Oke. Berarti kalau ada orang bilang Livegood tidak mudah, berarti ada yang salah dengan mereka, begitu? Ketika ya artinya mereka belum paham aja, Coach. Mereka belum paham Mereka aja. belum paham. Ya. Oke, berarti kalau secara plan, saya tanya secara plan. Secara plan dan secara bonus, apakah Livegood lebih baik dari perusahaan sebelah? Secara plan ya, oke. Jadi secara plan bonus yang didapatkan itu gini. Kalau konsep rumah lama atau sekolah lama itu kan kita dapat bonus setiap bulan, ada batas waktunya. Yaitu memang katakanlah ada RO yang wajib ya atau tutup poin ya. Terus kemudian untuk dapat bonus juga di situ untuk naik peringkat juga susah karena hanya dikasih waktu 7 hari. 7 hari, karena satu minggu untuk naik peringkat. Dan itu sehingga beberapa leader itu melakukan apa ya istilahnya tuh untuk mengejar peringkat itu betul-betul ekstra gitu loh, betul ekstra. Bagaimana mereka itu nanti mengejar poin itu seimbang kiri kanan itu betul-betul apa ya membuat mereka effortnya sangat luar biasa sehingga kadang-kadang menggunakan cara-cara yang tidak semestinya gitu loh. Nah, sehingga itu yang membuat kita juga nggak merasa itu ya, nggak merasa nyaman juga. Artinya dari segi plan-nya itu betul-betul sangat menjadikan beban. Meskipun saya di situ bisa melaluinya, tapi yang jelas duplikasi yang sulit ke bawah. Sehingga katakanlah saya bisa sukses, saya bisa besar di situ, tapi orang-orang yang saya ajak kemudian duplikasinya kepada tim itu kesulitan, itu yang membuat beban bagi saya. Nah, seperti itu. Meskipun saya bisa melakukan sendiri. Nah, yang ketiga tentang hasil. Di sini betul-betul saya bisa mendapatkan apa ya kenaikan peringkat itu dari mulai bronze, mulai silver, gold, kemudian ini juga OTW ke platinum itu. Saya senangnya apa? Di sini kita bisa mendapatkan kenaikan peringkat itu bukan dari sponsor langsung seperti Coach Hadi katakan tadi di awal. Jadi kita bisa mendapatkan peringkat itu dari kedalaman, itu yang luar biasa. Jadi banyak dari plannya yang ada di Livegood itu betul-betul sangat mudah kita jalankan gitu. Jadi ketika orang bilang Livegood itu berat, Livegood itu ABCD ya mungkin mereka belum paham gitu aja. Dan tugas kita adalah bagaimana memahamkan mereka gitu aja. Seperti itu, Coach. Oke.
Berarti kesimpulannya untuk naik peringkat di Live Good jauh lebih mudah karena bisa berlaku orang di kedalaman. Betul. Oke, berarti kesimpulannya untuk menaikkan peringkat di Live Good berlaku di kedalaman dan kita lebih mudah dibandingkan dengan sekolah yang lama. Betul, Mas Ibnu? Betul sekali, Coach. Betul sekali. Oke, baik. Udah. Baik, Bapak Ibu. Tadi kita sudah compare-compare sedikit ya. Ini wawasan yang sangat luar biasa. Pengetahuan buat Bapak Ibu yang mana notabene-nya yang belum paham, biar nanti Bapak Ibu biar punya mindset bahwa Live Good ini jauh lebih mudah. Oke, sekarang saya mau tanya sama Pak Hebron. Pak Hebron standby ya, Pak? Siap, oke Pak Ardi. Oke, baik. Bapak kan jauh dari upline, ya, jauh dari upline Bapak, Pak Hebron. Yang mensponsori Bapak jauh dari Bapak. Lalu pertanyaan saya, seberapa struggle-nya Bapak, seberapa yakinnya Bapak jaringan Bapak bisa berkembang di seluruh Indonesia tanpa upline? Oke, terima kasih Coach Ardi sudah melemparkan pertanyaan yang luar biasa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah berketergantungan dengan upline. Ketika Bapak Ibu sudah memilih bergabung di Live Good, Live Good ini adalah bisnis kita, bukan bisnis upline. Saya menyadari hal itu. Sehingga ketika saya bergabung pertama sekali, maka saya langsung mempersiapkan diri saya, mengupgrade diri saya, mencari informasi sebanyak mungkin tentang Live Good ini, cari segala macam referensi yang bisa menjelaskan, baik itu perusahaan, baik itu bisnis plan-nya, baik itu produknya, baik itu cara mengerjakannya, supaya saya matang. Karena begini Bapak Ibu, ketika saya mau menyampaikan bisnis saya kepada orang lain, kalau pengetahuan tentang Live Good minim, bagaimana bisa saya meyakinkan orang lain? Maka saya menyadari hal itu. Saya tidak menunggu upline untuk mengajari saya. Saya harus bisa, saya harus mandiri. Sehingga ketika sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan dari dalam, itu magnetnya jauh lebih besar daripada kita hanya mendapat pengetahuan dari mendengar. Jadi persoalan sekarang yang terjadi di antara mitra-mitra yang sulit berkembang adalah karena tidak mau mengupgrade diri, menunggu. Jangan menunggu, tapi jemput bola, ilmunya cari. Keinginan besar kita itu harus muncul. Nah, maka ketika kita sudah mantapkan bergabung di Live Good ini, besarkan impian kita, target kita, apa, kapan harus dicapai, dan setelah itu apa yang harus kita kerjakan. Belajar, ada begitu banyak fasilitas, selain kita bisa men-searching di Google, selain bisa kita melihat YouTube tentang Live Good, selain juga bisa kita lihat media sosial yang berhubungan dengan segala kegiatan-kegiatan Live Good yang bisa meyakinkan diri kita. Ada SGR Academy yang begitu setia memberikan ilmu dan pengetahuan 4 kali Zoom secara gratis. Ini yang sebetulnya persoalan yang terjadi di lapangan. Menggerutu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau semua kita mau belajar mengupgrade diri tadi, maka kita akan bisa menjalankan bisnis ini, dan kita yakin tidak ada problem di sini. Saya Bapak Ibu tidak pernah berkomunikasi dengan upline. Benar kata Pak Hardi, saya mencari upline sendiri lewat WA. Sampai hari ini saya tidak pernah diucapkan selamat pagi brother, gak ada. Boro-boro mau bikin grup WA dari upline saya, nggak ada. Justru karena saya menyadari itu, saya tidak ingin mitra-mitra saya merasa kehilangan induk. Saya segera mengcover mereka. Kenapa? Saya menyadari nggak semua kemampuan sama seperti saya, maka saya harus menjadi sandaran dari tim-tim saya yang lemah. Jadi
Kita banyak tempat belajar di sini untuk soft skill, misalkan untuk soft skill ada Pak Agung yang selalu membuka diri di lewat TikTok di sana. Bisa Bapak Ibu belajar di situ bagaimana cara mempresentasikannya. Keinginan kita itu yang terlebih dahulu. Kalau itu tidak muncul, keinginan kita tidak ada, kerinduan kita tidak ada, maka hasilnya adalah protes, protes, dan protes. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sehingga jangan pernah coba meyakinkan orang lain. Tapi yakinkan dulu terlebih dahulu diri kita. Kalau kita sudah yakin tentang perusahaan, yakin kepada produknya, yakin kepada bisnis plannya, maka dengan mengalir begitu saja kita, hanya beberapa kata saja kita sampaikan ke orang lain, mereka akan mendengarkan. Tapi kalau kita tidak atau minim pengetahuan, minim ilmu tentang Lipgut ini, Bapak Ibu mau bicara ke orang lain, terbaca keraguannya. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu minim pengetahuan, terbaca sama lawan bicara kita keraguan tentang Lipgut. Kalau terbaca keraguan itu tentang Lipgut, kira-kira orang tertarik nggak dengan kita? Tapi kalau kita memang seorang petarung dan mempersiapkan diri kita secara all out, ilmunya sudah luber, mengalir begitu saja Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Bahkan orang sampai bisa manggut-manggut, sampai manggut-manggut mendengarkan kita. Kenapa? Apapun yang akan disangkal oleh lawan bicara kita, nggak perlu harus mikir, iya apa tadi ya? Nggak perlu. Kenapa? Sudah luber. Bahkan karena saking lubernya, pengennya tiap ketemu orang harus dibicarakan, harus dibicarakan. Ini kuncinya. Jadi kalau tadi Pak Koshar ditanya seberapa yakin saya bisa menjalankan Lipgut ini, sekali lagi Pak, 1000%. Kenapa? Selain saya juga membuatkan beberapa fasilitas kepada tim-tim saya sangat percaya kepada SGR Academy yang bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini sesuatu fasilitas yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan. Saya kira seperti itu Pak Adi. Wow, keren. Berarti kalau gitu kesimpulannya, Opung, kalau gitu kesimpulannya adalah kitanya harus belajar. Betul ya, Opung? Yes, betul, setuju. Ya, jadi lagi-lagi kesimpulannya adalah ini tanpa ada kesepakatan loh, Opung, dengan saya ya. Tanpa ada kesepakatan, tanpa ada perjanjian, tanpa ada pertanyaan yang disepakati. Inilah sosok pemimpin Bapak Ibu. Malam hari ini 3 orang inilah sosok pemimpin yang sangat luar biasa. Jadi, kenapa mereka sukses? Karena mereka mau belajar. Kenapa mereka sukses? Karena mereka mau mengupgrade diri. Kenapa mereka mau sukses? Karena mereka mau bertumbuh Bapak Ibu. Tanpa upline, tanpa komunikasi dengan upline. Jadi, kalau Bapak Ibu punya upline, bersyukur. Kalau Bapak Ibu masih punya upline, ada orang yang tempat untuk bisa berkomunikasi, bersyukur. Berarti kita ditakdirkan punya ayah yang bertanggung jawab. Kita ditakdirkan punya ibu yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak punya, berarti kita ditakdirkan jadi anak yatim piatu. Nggak usah komplain. Nggak usah protes. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa? Wajib mengupgrade diri Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau seperti Opung, wajib mengupgrade diri. Wajib belajar. Supaya nanti kita menyampaikan ke orang penuh dengan pengetahuan. Oke. Bapak Ibu, saya akan bertanya lagi kepada sosok yang sangat luar biasa. Seorang guru. Beliau ini ditinggal di kota Makassar. Awal-awalnya beliau menjalankan bisnis Lipgut itu di prospek sama temennya. Ya, Pak Laude, apa Pak Laude standby Pak Laude? Siap. Oke. Siap. Sekarang saya mau tanya Pak Laude.
Apakah Bapak menjalankan live good didukung sama istri? Ya, betul sekali Pak. Jadi saya Pak, selama saya mengikuti bisnis apapun juga, itu apapun yang saya ikuti, dukungan istri saya itu 100%. Tidak ada komentar apapun yang saya lakukan. Kenapa? Karena dia pikir kalau saya melakukan itu berarti saya sudah pertimbangkan. Nah, ini untuk masa depan kita. Nah, oleh sebab itu tidak ada dihalangi misalnya, kenapa ikut lagi ini, kenapa ikut lagi ini. Tidak ada, dia hanya sport terus. Apalagi di Live Good ini, dia lihat nyata sekali bahwa mulai dari awal sudah mulai menghasilkan, terus naik, meningkat, sampai saya bisa mengatasi beberapa masalah saya di keluarga. Ya, saya kira itu dukungannya luar biasa. Tidak ada komplain. Ya, begitu Pak Adu. Oke. Bapak, saya mau tanya. Istri dukung penuh, 100% dukung. Ya, betul. Kenapa? Kenapa istri harus dukung? Kenapa harus ada dukungan dari keluarga? Ya, pertama-tama istri saya itu melihat bahwa ini usaha Live Good ini sangat jauh berbeda dengan usaha-usaha lain di luar sana. Kenapa? Karena di Live Good ini lebih mudah kita memperoleh hasil dan lebih nyata dirasakan. Oleh sebab itu dukungannya itu penuh 100%. Tidak pernah kan biasanya ada istri itu atau keluarga itu selalu menghalangi, kenapa ini ikut lagi ini. Kalau dia tidak pernah sama sekali memberikan komentar bahwa kenapa lagi ikut ini. Tapi dia selalu memberikan dukungan karena apa yang saya rencanakan itu saya komunikasikan dulu bahwa ini bagus sekali, ini Live Good ini, dan saya minta dukungannya supaya kita ini bisa sukses. Dan dia memberikan dukungan 100%, bahkan semua keluarga saya, anak-anak saya sudah masukkan, saya sudah joinkan semua di Live Good. Nah, seperti itu Pak Ardi. Oke. Berarti sebelum Bapak menjalankan Live Good, Bapak minta dukungan dari keluarga untuk didoakan gitu? Betul sekali Pak Ardi. Oke. Luar biasa. Sosok seorang ayah yang sangat luar biasa, sosok seorang ayah yang sangat bertanggung jawab sama keluarga. Saya angkat topi, Pak. Saya angkat topi. Pak Laude, sekarang saya mau tanya sama Bapak. Ya, saya mau tanya. Sudah berapa orang gol di organisasi Bapak? Sudah ada berapa gol di organisasi Bapak? Ya, kalau di organisasi saya itu yang gol itu sudah hampir 10 orang Pak. Saya 10 orang gol di bawah Bapak? Iya, betul. Karena ini yang gol ini kemarin itu dari mana ini, dari Sengkang, kemudian ada lagi dari Bulukumba, dari Makassar ini berapa orang itu dari Makassar, 3 orang. Jadi ini yang mendorong saya bahwa mereka ini sebetulnya sudah berpotensi, hanya dia berada pada satu jalur yang besar itu. Inilah yang saya harus mengimbangi karena dia berada pada satu jalur. Ya, seandainya saya bisa tinggal saya bangun di sebelahnya Pak. Makanya saya katakan tadi bahwa Diamond itu sebetulnya sudah di depan mata Pak. Karena saya tinggal merintis satu jalur lagi sudah aman Pak. Gitu Pak. Wow, luar biasa. Bapak, saya tuh lihat Bapak begitu auranya begitu bagus, energinya begitu tinggi, begitu yakin sama Live Good. Sekarang saya tanya, menurut Pak Laude, berapa penting tim kita hadir di Zoom? Iya, jadi ini kehadiran tim di Zoom ini sebetulnya harus kita capai 100%, tetapi karena ini beberapa kendala di lapangan ini Pak, terus terang saya sampaikan bahwa di daerah-daerah itu jangkauan signal itu sangat sulit sekali.
apalagi di Kolaka Utara, kemudian di daerah-daerah itu sulit sekali itu jangkau signal. Jadi mereka kadang setelah saya tanya, katanya saya tidak ikut Zoom, tetapi saya mengikuti setelah dikirim itu rekamannya itu dikirim, mereka ikuti karena sulit sekali untuk secara langsung. Jadi itu kendalanya, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Baik Pak Lode, terima kasih. Saya beralih ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, apakah masih standby Mas Ibnu? Halo Mas Ibnu. Mas Ibnu bisa standby, bisa dengar saya? Siap. Oke. Mas Ibnu, Ya. saya mau tanya. Ya. Seberapa penting menurut Mas Ibnu tentang pertemuan Zoom yang dilaksanakan oleh SGR Academy? Pertemuan Zoom yang ada di SGR Academy itu adalah mutlak. Sangat penting. Mutlak. Betul. Sangat Oke. penting. Karena adalah media yang paling utama, yang paling urgent bagaimana kita mengenal pertama kali tentang Libgut itu melalui Zoom yang diadakan oleh SGR Academy. Jadi pesan saya kepada teman-teman supaya selalu mengkondisikan waktunya, kesempatannya untuk terus belajar dan terus mengupgrade diri, terus mendapatkan update informasi perkembangan apapun yang ada di Libgut itu melalui Zoom. Sehingga siapapun yang pengen jaringannya berkembang, dia harus selalu belajar, selalu mengupgrade diri dan selalu pengen bertumbuh. Dan itu sifatnya mutlak kalau memang betul-betul bisnisnya mau berkembang. Seperti itu. Oke. Wajib. Baik. Mas Ibnu, saya tanya lagi. Seberapa penting komunikasi dengan upline aktif? Kalau ada upline, kalau punya upline. Seberapa penting kita berkomunikasi dengan upline aktif kita? Sangat penting. Sangat penting karena apa? Dari upline lah ya kita bisa mengetahui apapun tentang Libgut ya, baik dari perusahaannya, dari marketing plan-nya itu secara langsung. Jadi belajar melalui YouTube, melalui media sosial itu saya rasa masih kurang. Tapi ketika kita bisa bertemu langsung, bisa merapat, kita bisa mendekat dan selalu beriringan dengan upline yang aktif, yang punya prestasi, tentunya itu menjadi aset kita. Jadi sebenarnya aset kita tuh bukan hanya kepada mitra-mitra kita saja, tapi aset kita adalah termasuk upline yang aktif, yang betul-betul dia satu visi dan satu misi dengan kita. Seperti itu. Wow. Jadi berarti kesimpulannya penting komunikasi dengan upline aktif. Betul, sangat penting, Coach. Berarti kalau gitu pertanyaannya, kalau ada member yang belum tahu tentang Libgut, boleh nggak dia bertanya sama upline aktif? Sangat-sangat boleh. Karena apa? Bertanya itu termasuk salah satu ciri dari orang-orang yang ingin maju. Ketika dia mau bertanya, dia mau mendapatkan informasi yang lebih, mau belajar, itu adalah suatu ciri orang-orang yang sukses. Karena kalau yang kita khawatirkan justru apa yang kita kesalkan ketika seorang sudah memutuskan untuk bergabung di Libgut, tapi dia pasif, dia nggak mau belajar, dia nggak mau merapat dengan orang upline-upline yang aktif, orang-orang yang sudah mempunyai prestasi, itu justru dia membuat dia artinya kurang bisa berkembang, seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi kesimpulannya Mas Ibnu adalah kalau mau maju wajib bertanya, wajib komunikasi dengan upline aktif, gitu. Betul. Oke. Ya, Pertanyaan saya, apakah Mas Ibnu setuju kalau kita komunikasi dan kita bertanya sama upline aktif?
Ya, betul. Komunikasi itu harus terlalu terjalin. Jadi komunikasi, konsultasi itu harus terlalu dilakukan untuk siapapun mitra-mitra Livegood kalau pengen sukses di Livegood. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari siapapun upline kita yang aktif. Ya, baik itu dengan segala cara lah. Artinya kita menjalin komunikasi, kalau memang terjangkau secara jarak, oke, kita merapat, kita mendekat. Tapi kalau memang secara jarak kita tidak bisa mendekat atau merapat, itu kita bisa menggunakan video call atau mungkin voice note atau apapun lah. Banyak sekarang media-media yang bisa kita gunakan untuk belajar, meskipun kita dalam kondisi jarak yang jauh. Apalagi kalau sudah bisa kita merapat, kita bisa belajar langsung, itu malah lebih bagus lagi. Kita bertemu langsung, bertatap muka itu lebih bagus lagi. Oke, Seperti itu. Mas Ibnu, berarti kesimpulannya tatap muka jauh lebih baik, komunikasi gitu ya? Ya, offline lebih bagus. Oke. Bapak, Ibu, ayahanda, abang, kakak semuanya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari sosok seorang leader dari Jombang ini. Jadi Bapak, Ibu, ayahanda, abang, kakak, jangan sungkan mau bertanya. Saya pesankan ini Bapak, Ibu, jangan sungkan bertanya sama siapapun, sama upline aktif Anda. Termasuk sama saya Bapak, Ibu, ya. Jadi Bapak, Ibu, silakan japri aja nggak apa-apa sama saya. Tapi kalau japri sama saya, nanti chat, itu kan nanti saya jawab. Mungkin beberapa menit, tidak langsung, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan. Diamond itu bukan siapa-siapa. Saya ulang Bapak Ibu, ya. Saya ini pelayan. Pak Ibnu, Pak Hebron, Opung, terus tadi Pak Laude, kami adalah pelayan Bapak Ibu semua. Kami bukan bos dari Bapak Ibu. Kami adalah pelayan. Cuma kalau Bapak Ibu chat, mohon bersabar. Ya, karena kan mitranya banyak, timnya banyak. Jadi kalau chat, jadi sabar. Kalau mau ini ya agak sedikit sabar. Karena kan banyak tuh. Yang kalau mungkin kalau belum dijawab, jangan baper. Ya. Tapi pesan saya satu Bapak Ibu. Ya. Pesan saya satu. Kami ini pelayan Anda. Kami ini adalah bukan bos Bapak Ibu. Justru kami hadir untuk melayani Bapak Ibu. Kami hadir untuk bisa membantu Bapak Ibu untuk sukses. Jadi saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Ya. Jadi mohon maaf sekali. Tidak ada istimewanya dengan Diamond. Nggak ada Bapak Ibu. Maksudnya, oh saya sungkan sama Pak Hardi. Jangan. Jangan begitu. Nggak boleh. Tidak ada yang membedakan Bapak Ibu dengan saya. Tidak ada yang membedakan antara Bapak Ibu dengan Pak Ibnu. Tidak ada yang membedakan Bapak Ibu dengan Opung. Tidak ada yang membedakan Bapak Ibu dengan Pak Laude. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perlu, japri aja nggak apa-apa. Nggak usah sungkan. Kami adalah pelayan Anda. Kami bukan bos Bapak Ibu. No, nggak. Ya. Lewat Zoom ini saya sampaikan, kami semua adalah pelayan Bapak Ibu. Kami akan melayani Bapak Ibu untuk jadi Diamond. Jadi, mana buktinya Pak Hardi? Hari ini loh, saya melayani Bapak Ibu, meninggalkan keluarga sejenak demi untuk ngisi training. Kami melayani Bapak Ibu. Melayani tim Anda. Ya, jadi hari ini saya sampaikan leader itu adalah pelayan Bapak Ibu. Bukan bos. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan. Banyak tuh di kedalaman saya itu, kedalaman Bu Ani, japri saya itu banyak sekali. Tetap saya jawab sebisa saya, semampu saya. Oke, saya bertanya lagi. Malam hari ini kita belajar. Pak Hebron, saya mau tanya sama Bapak. Siap. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari Livegood selama Bapak jalankan Livegood? Oke, terima kasih Pak Hardi. Kan pertanyaan tentang apa yang saya dapatkan tentunya luar biasa. Kenapa? Saya bisa mendapatkan hasil itu dolar setiap minggu. Ya, setiap minggu saya bisa dapatkan dolar, dan itu yang menghidupi kami. Saat ini 100% itu menghidupi saya dan keluarga. Jadi bahkan itu saya dapatkan, saya bergabung di Livegood itu baru 6 bulan, dan
kalau saya bandingkan saya bermain jaringan di beberapa jaringan yang sebelum-sebelumnya, belum pernah saya mendapatkan hasil seindah ini, Pak Hardi. Saya betul-betul enjoy, betul-betul menikmati. Bukan bukan sekedar hasil. Saya mau kasih tahu, saya garis bawah sekali lagi. Bukan sekedar uang, tapi saya merasakan betapa nikmatnya persaudaraan teman saya se-Indonesia, begitu begitu care, begitu welcome. Saya bisa merasa hadir di mana saja. Jadi bukan nilai sekedar uang. Memang itu yang kita kejar, tetapi plusnya itu ada. Jadi kalau ditanya bukan masalah uang ya, tapi hasil yang kita dapatkan kesejahteraan hati ya selain uang, karena merasa keluarga itu banyak. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan di Lead Good ini selama saya sudah bergabung, Pak Ardi. Wow, keren. Berarti happiness ya, Pak? Happiness. Yes, happiness. Yes. Oke. Opung, terima kasih banyak ya Opung, luar biasa. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, pertanyaan terakhir saya tujukan sama Mas Ibnu. Mas Ibnu standby. Mas Ibnu layarnya bisa di Mas Ibnu kan, Mas Rido. Siap, ini sudah. saya harus tidak ya. Mas Rido bisa ganti nih layarnya. Oke. Iya. Mas Ibnu, saya mau tanya sama Mas Ibnu. Seberapa bangga Mas Ibnu dengan upline-nya Mas Ibnu? Upline sponsor langsung maksudnya? Ya, seberapa bangga? Seberapa bangga Mas Ibnu ada di upline sponsor langsung? Terus seberapa bangga Mas Ibnu berada di SGR Academy? Oke. Jadi kebetulan ya Coach ya. Jadi sponsor langsung saya memang kurang aktif Coach. Oke. Itu Terus? tapi tidak menutup diri saya untuk terus belajar, karena saya merasa saya harus bisa seperti pada waktu saya pertama kali bertemu dengan Bapak Ahmad Rodik ya, mentor saya. Jadi ketika saya pertama kali belajar kepada beliau, saya hanya punya prinsip, saya harus seperti beliau. Saya juga harus bisa mendirikan base camp seperti beliau, saya juga harus bisa berkembang seperti beliau, dan saya juga harus seperti Diamond, seperti Pak Hardi maupun Dr. Sugeng. Artinya apa? Saya selalu mandiri, pengen mandiri dan pengen, karena ini adalah bisnis saya sendiri. Dan bagaimana terkait dengan SGR Academy? SGR Academy adalah sesuatu yang bagi saya support system yang sangat-sangat luar biasa. Karena meskipun saya kadangkala tidak ikut Zoom secara langsung, tapi saya pasti setelah itu saya akan mengikutinya melalui YouTube. Dan itu media saya untuk belajar dari waktu ke waktu seperti itu, Coach. Jadi sangat-sangat biasa. SGR Academy. Berarti kesimpulannya, saya tanya, kesimpulannya, upline-nya, sponsornya sudah tidak aktif? Ya, tidak aktif. Sejak awal memang kurang aktif. Oke. Oke, kurang aktif ya, tapi nggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu, ini ada contoh ya, ada contoh Mas Ibnu ini adalah sosok seorang leader yang upline-nya kurang aktif. Tapi beliau tetap aktif. Saya ulang. Beliau punya upline yang kurang aktif, tapi beliau tetap aktif Bapak Ibu. Karena beliau sadar, bisnis ini bukan bisnis upline. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi tanya, seberapa bangganya Mas Ibnu tentang SGR Academy? Saya mau dengar sekali lagi dari kata-kata dari Mas Ibnu. Seberapa bangga, Mas? Ya. Dengan SGR Academy, saya sangat bangga sekali. Apalagi SGR Academy dikomandani, difounderi oleh beliau yang sangat saya banggakan, Dr. Sugeng Riyadi, yang sangat humble, sangat rendah hati, dan saya tahu sendiri pada waktu beliau bertemu dengan saya secara langsung, saya seperti mempunyai seorang saudara, ya. Saya mempunyai seorang bapak, seorang orang tua yang betul-betul bisa sangat berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya yang saya ikuti. Betul-betul saya seperti menemukan sosok
orang tua, bapak, kakak, guru yang luar biasa, yang bisa saya teladani, saya ikuti, dan betul-betul layak saya perjuangkan Livgood ini, mengingat seperti apa yang beliau capai, dan saya yakin dan optimis seperti yang beliau katakan kepada saya pada waktu terakhir perjalanan pulang beliau dari Nganjuk kemarin. Saya mengatakan, beliau mengatakan, Dr. Sugeng mengatakan kepada saya, mungkin saat ini juga mendengar perkataan saya, Dokter ya. Jadi Nyimak Mas Ibnu, keren, semangat. beliau mengatakan, Mas Ibnu jangan khawatir, Mas Ibnu sudah menjadi diamond di alam bawah sadar saya, dan itu menjadi kekuatan bagi saya. Saya pastikan saya akan mampu dan saya yakin akan mencapainya dalam waktu dekat ini. 2025 saya harus diamond. Yes, Seperti itu. amin. Ya. Wow, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah mendengar keluh kesah, pertanyaan beberapa teman-teman semua saya sudah wakilkan. Walaupun tadi saya tanpa ada rencana, tanpa ada susunan pertanyaan sama mereka-mereka. Tapi saya rasa dengan saya bertanya tadi mewakili Bapak Ibu semua, ayanda, abang kakak semuanya, dalam dan luar negeri. Malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini saya doakan ibunda, ayanda, abang kakak yang hadir di Zoom malam hari ini. Saya doakan tahun 2025 Anda semua jadi diamond. Bapak Ibu semua bertumbuh, Bapak Ibu semua sukses di Livgood, dan Bapak Ibu bisa mensejahterakan banyak orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izinkan saya minta maaf, maafin saya Bapak Ibu, tidak bermaksud menyinggung perasaan dan melukai hati seseorang, tidak bermaksud juga untuk memojokkan dan menceritakan kepada seseorang. Jadi demi kebaikan kita semua, saya hanya niat untuk berbagi dan hanya untuk sama-sama belajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.